terhormat dosen penilai PPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Muhammad Ageng Besari Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Aifi Wahdatul Khotimah. Nomor peserta PPG 2052447319401. Nomor induk mahasiswa PPG 209251532. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026. Pada hari ini, Kamis 8 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG. Praktek ini saya laksanakan di kelas 4 unit kerja Madrasah Ibtidaiyah Al-Kausar, Kemuning Sari Lor, Kabupaten Jember. Dengan materi belajar surah Al-Qari'ah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tujuan pembelajaran: 1. Melafalkan surah Al-Qari'ah ayat 1-11 dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar. 2. Menjelaskan gambaran peristiwa hari kiamat dan kondisi manusia pada saat itu berdasarkan surah Al-Qari'ah secara tepat. Berikut adalah kartu peserta ujian saya. Mohon doa, dukungan, arahan, dan bimbingannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, hari ini suasananya senang sekali kayaknya semua ini ya. Pagi ya hari ini? Ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Terima kasih ya. Baik, anak-anak, hari ini kita awali dengan ucapan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih untuk hari ini semuanya sudah tertib dan rapi. Baik anak-anak, sebelum dimulai belajar hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar agar belajar hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan dipimpin oleh Mbak Dwi sebagai ketua kelas. Siap berdiri, siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baca doa pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Anak-anak, sebelum dimulai belajar hari ini, kita membacakan Pancasila terlebih dahulu. Pancasila. Artinya lima, sila artinya dasar. Pancasila artinya lima dasar. 1. Bintang ketuhanan yang maha esa. 2. Rantai kemanusiaan
Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada sama Anggun. Ada kemana? Ada yang dititipi surat sama ibunya? Siapa yang dititipi suratnya? Oh ya, aku sakit anak-anak hari ini karena ada teman kita yang sedang sakit, namanya Mbak Anggun. Mari kita doakan agar supaya Mbak Anggun segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa belajar kembali dengan kita semua. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Nanti yang masuk hari ini hanya 2 siswa ya. Yang lain masuk semua ya. Apakah hari ini semuanya sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab 8 belajar surah Al-Qari'ah yang ada di buku paket kalian halaman 110. Silakan dibuka. Sudah dibuka semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya. Hari ini kita akan melihat sisi lain dari kekuasaan Allah yang sangat dahsyat. Pernahkah kalian melihat berita tentang gempa bumi atau gunung meletus yang ada di televisi? Pernah? Atau mungkin selain televisi ada lagi yang pernah? Di YouTube juga pernah. Semuanya bagaimana kondisi hatinya menurut kalian? Ketakutan, betul sekali ya. Saat itu terjadi orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Apalagi debu-debu yang berterbangan di mana-mana sudah membuat manusia itu kalang kabut. Oke, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata Al-Qari'ah? Pernah ya? Di mana kalian pernah mendengar kata Al-Qari'ah? YouTube. Ada lagi yang lain? Radio. Anak-anak, apa yang kalian tahu tentang Al-Qari'ah itu? Apa artinya Al-Qari'ah? Hari kiamat. Anak-anak, kira-kira ada berapa ya ayat dalam surah Al-Qari'ah itu? 11. Hari ini, Bu Guru ingin bertanya kepada kalian. Tadi, kalau bencana kecil yang ada di dunia ini sudah membuat kita takut ya, seperti tadi yang ada bencana gempa bumi, gunung meletus gitu ya. Nah, kemudian misalkan bagaimana dengan surah Al-Qari'ah tentang hari kiamat yang digambarkan Allah dalam Al-Quran itu terjadi? Iya, betul sekali. Kemudian apa yang kalian tahu tentang kondisi manusia dan gunung-gunung pada hari kiamat? Apa yang kalian tahu? Manusia kalang kabut bagaikan lawan yang berterbangan. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus bisa membaca surah Al-Qari'ah dengan benar? Yang pertama adalah melafalkan surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar. Maksudnya di sini adalah
Hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 menggunakan tajwid Al-Qur'an agar supaya nanti bacaan kita baik dan benar. Kemudian yang kedua, tujuan belajar kita kali ini menjelaskan gambaran peristiwa hari kiamat dan kondisi manusia saat itu berdasarkan surah Al-Qari'ah secara tepat. Hari kiamat yang digambarkan dalam surah Al-Qari'ah itu seperti apa? Nanti anak-anak menjelaskan gambaran peristiwa tersebut. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, konsentrasi. Siap, Guru. Tentang peristiwa hari kiamat yang ada dalam surah Al-Qari'ah, dan juga silakan kalian mendengarkan murotal yang sangat merdu dan bisa kita contoh nantinya selesai melihat video pembelajaran hari ini. Sudah siap semuanya? Silakan kami simak ya. Teman-teman, ingat menyaksikan episode berikut ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Berikut Stage. Seru deh. Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Anak-anak, coba Bu Guru mau tanya, tadi ketika kalian melihat dalam video animasi, apa yang anak-anak tangkap dari melihat video tersebut? Kenapa? Melihat neraka hawiyah. Ada lagi yang lain? Apa tadi yang kata anak amati dalam video tadi? Langit dan bumi hancur semua, Bu, mengerikan. Kasih tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Ada lagi yang ingin menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mas Arsya. Tentang timbangan amal baik dan amal buruk, setuju dengan jawabannya Mas Arsya? Setuju. Gimana tadi ya, ada gambar timbangan itu dalam videonya? Iya, ada timbangan amal baik, ada timbangan amal buruk. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Baik, anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Nah, silakan dilihat yang ada di depan ini. Anak-anak, dalam tugas kelompok ini akan Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak ya. Nah, Bu Guru akan membagikan terlebih dahulu. Bu Guru ambil anggota kelompoknya berdasarkan
3, kelompok 4 dari sisi betul ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, waktu pengerjaannya hanya 10 menit. Paham? Nah, di sini Bu Guru ada kertas LKPD-nya. Ya, yang pertama kalian mengerjakan nama kelompok dulu. Kalian tulis kelompok 1, 2, atau 3, atau 4. Kemudian nama anggotanya siapa saja, kalian taruh di sini. Paham ya? Aktivitas 1 dalam tugas kelompok ini, pertama, nanti anak-anak silakan mengambil kartu ayat. Nanti tugasnya adalah kalian menyusun dengan sempurna, ya. Kemudian ditempel di bagian sini. Bisa dipahami? Berikutnya di belakangnya itu ada kegiatan yang kedua, yaitu diskusi tentang detektif makna. Jadi menurut ayat 5, untuk rumah pada hari kiamat digambarkan seperti apa? Itu silakan dikerjakan ya. Kemudian aktivitas ketiga, anak-anak nanti akan melakukan rencana kebaikan atau refleksi. Silakan diisi. Bisa dipahami semuanya? Sekarang Bu Guru bagikan dulu. Silakan kelompok 1. Ini kartu ayatnya, silakan diambil ya. Ada mendapatkan semua LKPD? Oke, waktunya 10 menit mulai dari sekarang, silakan. Ada kesulitan saat membaca? Apa? Nomor 1 ini kembali dulu. Yang semuanya dekat ya, saya kita jelaskan dulu ya. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis, sudah selesai semua. Kasih tepuk tangan dulu buat semua. Tetap ada di kelompoknya dulu ya. Hari ini Bu Guru akan panggil dari kelompok nomor urut 1. Ya, nomor urut 1, silakan maju ke depan kelas untuk membacakan hasil tugasnya. Ya, semuanya menghadap ke sini ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Lihat ke depan ya, kasih dulu bacaan temannya. Coba dari kelompok 1, silakan dibacakan. Ini boleh dulu ya. Perhatikan Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kalian lihat tadi bacaan dari kelompok 1 sudah benar semua, apa ada yang perlu diperbaiki? Sudah benar semua, Masya Allah, tabarakallah. Coba berikutnya, menurut ayat 5, gunung-gunung pada hari kiamat digambarkan seperti apa? Betul, seperti gunung-gunung yang digambarkan? Betul. Ada yang setuju? Silakan angkat tangan yang setuju dengan jawabannya. Oke, terima kasih. Berikutnya, rencana kebaikan refleksinya, silakan dibacakan. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali dulu ya. Berikutnya, baik anak-anak, sekarang silakan boleh kembali ke tempat duduk semula. Anak-anak, setelah Bu Guru memperhatikan sejak awal kegiatan, Bu Guru melakukan bimbingan kepada anak semuanya. Alhamdulillah, semua kelompok aktif dalam kegiatan tugas kelompok. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Anak-anak, Bu Guru mau tanya, perasaan kalian ketika selama menjalankan tugas kelompok bagaimana? Gimana?
Di situ adalah huruf shin. Apa nama? Coba ikutin huruf shin. Shin. Ya. Jadi bukan mahfuz, tapi pakai shin. Jadinya mahfuz. Al-'ainil mahfuz. Bisa ya? Nah, coba semuanya ucapkan wa taqul jibalu kal-'ainil mahfuz. 1 2 3. Wa taqulul jibalu kal-'ainil mahfuz. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengulas kembali. Coba Bu Guru ingin tahu ayat 1, coba dibacakan bersama. Al-Qari'ah. Ayat kedua. Mal-Qari'ah. Ayat ketiga. Wa ma al-Qari'ah. Ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus. Ayat kelima. Wa taqulul jibalu kal-'ihnil mahfuz. Ayat keenam. Ayat ketujuh. Ayat kedelapan. Ayat 9. Ayat ke-10. Ayat ke-11. Mari kasih tepuk tangan dulu buat konsentrasi. Anak-anak, selanjutnya Bu Guru ingin bertanya, apa arti al-Qari'ah? Apa arti dari mal-Qari'ah? Apa arti dari wama adraka mal-Qari'ah? Apa arti dari yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus? Apa arti dari wa takunul jibalu kal-'ihnil mahfuz? Apa arti dari fa amma man thaqulat mawazinuh? Apa arti dari fa huwa fi 'ishatin radiyah? Apa arti dari wa amma man khaffat mawazinuh? Apa arti dari fa ummuhu hawiyah? Apa arti dari wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Konsentrasi. Baik anak-anak, hari ini bacaan kalian sudah mulai membaik ya daripada hari sebelumnya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, itu tadi adalah bacaan yang ada dalam video. Berarti anak-anak sudah bisa untuk menirukan bacaan tersebut ya. Kemudian berikutnya, sekarang Bu Guru ingin bertanya. Di dalam surah Al-Qari'ah yang kalian dengar tadi, apa arti dari surah Al-Qari'ah? Surah Al-Qari'ah ada berapa ayat? 11 ayat. Anak-anak, surah Al-Qari'ah itu termasuk dalam surah Makkiyah. Apa itu artinya Bu Guru? Yaitu turunlah Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad masih ada di kota Mekah ya, makanya digolongkan dalam surah Makkiyah. Seperti itu. Kemudian nama Al-Qari'ah diambil dari ayat keberapa? Ayat ke-1. Coba bunyinya apa ayat
secantik itu. Karena semua sibuk menyelamatkan diri sendiri, tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongannya Allah. Dan amal baik kita selama hidup di dunia. Tidak ada yang bisa menolong anak-anak ketika sudah hari kiamat. Makanya anak-anak diusahakan setelah nanti belajar ini, kalian bisa untuk mengambil hikmahnya, bisa memperbaiki setiap hari. Ya. Kemudian ada ayat yang kelima. Apa yang digambarkan dalam peristiwa tersebut? Coba dibacakan. Gunung-gunung pada hari kiamat itu anak-anak, masya Allah, itu bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Buat mengagetkan dan menakutkan sekali, sangat dahsyat. Itu tadi ya. Kemudian pada ayat 6 sampai 9 menjelaskan tentang ya, kelompok A juga ikut membacakan. Oke, terima kasih. Kalau amal baiknya lebih berat seperti ini tadi ya yang ada dalam video, apa yang akan diterima oleh orang tersebut besok di akhirat? Masuk surga di tempat yang menyenangkan, memuaskan. Mana bunyi ayatnya? Oke, kemudian yang amal baiknya ringan, lebih berat amal buruknya, apa yang akan terjadi pada orang itu besok di hari? Akan masuk neraka hawiyah. Anak-anak tahu apa neraka hawiyah itu? Mana bunyi ayatnya mana? Masya Allah ya. Ini ayat 10 sampai 11 menjelaskan apa itu neraka hawiyah, yaitu api yang sangat panas. Kita berdoa, kita berlindung kepada Allah dalam setiap waktu agar supaya kita selalu dapat lindungan dari Allah. Nah, berikutnya anak-anak, tadi di dalam video animasi tersebut, ketika membaca Al-Quran kan harus menggunakan tajwidnya ya. Makharijul huruf. Makharijul huruf itu artinya adalah tempat keluarnya huruf. Apabila shin harus dibaca shin, kalau misalkan itu dot harus dibaca dot. Supaya apa Bu Guru? Bacaan kita harus sesuai dengan tajwid agar supaya bacaan kita itu diterima oleh Allah, kita mendapat pahala, dan juga bacaan kita tidak merusak daripada maknanya. Artinya itu supaya nggak berubah gitu anak-anak. Makanya kita penting sekali belajar Al-Quran dengan tajwidnya. Selain dengan makharijul huruf, kita juga belajar tentang hukum bacaannya. Tadi di dalam surah Al-Qari'ah ada bacaan apa ini namanya? Qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul ya. Terdapat pada kata adroka. Mana bunyi ayatnya tadi? Pada huruf dal yang disukun itu harus dibaca qalqalah. Jangan sampai dibaca adroka atau qalqalah. Tapi yang betul adalah adroka. Oke, terima kasih. Yel kelas 4, yel kelas 4, iya Ustaz, selalu sehat dan rajin belajar. Berikutnya, Bu Guru akan berikan tugas mandiri ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi tugas kelompok ya, kalau yang sekarang itu tugasnya mandiri, tugasnya dikerjakan sendiri, kerjakan dengan jujur, sesuai dengan pengetahuan anak-anak yang sudah dipelajari tadi. Siap mengerjakan soal mandiri? Ya. Oke. Silakan disiapkan semua bukunya, boleh ditutup ya. Pembelajaran hari ini, setelah belajar surah Al-Qari'ah pada kegiatan hari ini, bagaimana rasanya? Ya, alhamdulillah ya. Yang tadinya belum bisa baca surah Al-Qari'ah, hari ini sudah bisa membaca surah Al-Qari'ah.
ingin bertanya sekali lagi bahwa hari kiamat adalah sebuah kepastian, ya. Al-Quran adalah pengingat bahwa dunia ini akan hancur. Gambaran manusia seperti larang dan gunung seperti hulu yang menunjukkan betapa dahsyatnya hari itu, ya, sehingga tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah. Kemudian amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Hidup manusia di akhirat ditentukan oleh berat atau ringannya timbangan amal yang disebut dengan mawazin. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun dan tidak menyepelekan dosa kecil sekecil apapun. Siap ya anak-anaknya? Kemudian membaca dengan benar adalah ibadah. Mempelajari makhraj dan tajwid surah Al-Qari'ah sangat penting, ya, agar kita dapat meresapi setiap peringatan Allah dengan benar, karena kesalahan membaca dapat mengubah makna yang terkandung di dalamnya. Ya, betul sekali. Tujuan akhir hanya ada dua tempat kembali, yaitu kehidupan yang memuaskan, apa namanya? Kemudian bagi yang berat timbangan kebaikannya, atau api yang menyala yang disebut dengan neraka hawiyah bagi yang ringan timbangan. Anak-anak, ketika kita sudah selesai belajar surah Al-Qari'ah hari ini, guru berharap kita semua setiap hari bisa memperbaiki diri, ya anak-anak, ya. Kita perbanyak amal perbuatan baik kita. Untuk apa? Memperberat timbangan baik besok di akhirat. Siapa yang ingin masuk surga? Iya. Ada yang ingin masuk neraka? Tidak ada. Tidak ada yang mau masuk neraka. Maka dari itu, supaya amal baik kita nanti akan berat di hari akhir dan kita bisa masuk surga ya Allah, kehidupan yang memuaskan dan hidup kekal selama-lamanya di sana. Maka sejak kita masih hidup di dunia ini, ayo kita sama-sama saling berbuat baik. Itu semua bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, dan akhirnya kita akan dicintai oleh Allah. Amal baik kita akan menjadi berat di segi akhirat, dan kita memiliki harapan nantinya bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk materi hari ini guru cukupkan dulu. Kasih tepuk tangan dulu untuk semua. Memberikan penyampaian di depan kelas, ya. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk materi berikutnya, silakan anak-anak mempelajari tentang menghafal surah Al-Qari'ah. Silakan ditandai dulu di bukunya. Untuk PR di rumah membaca materi yang akan guru sampaikan pada minggu berikutnya, menghafal surah Al-Qari'ah. Silakan dihafalkan di rumah. Kalian belajar yang rajin di rumah, ya. Sudah semuanya ditandai? Terima kasih. Boleh ditutup kembali bukunya. Oke, silakan boleh dikemas bukunya juga. Kita pulang, mari kita berdoa. Selesai belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas kembali. Mana ketua kelasnya? Silakan maju.
pertemuan minggu depan ya. Dulu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Iya, guru. Ya, teman-teman.